Akhirnya saya tanya, berapa gaji tuan-tuan? Di depan para pejabat mereka mengatakan, ada gaji guru MDA itu 150, paling tinggi cuma 500. Maka guru MDA tu tengok tu, kalau masjid ada makanan, ada nasinya, ada lauk pauk, tak pun dipanggil azan, alun azan letibonya tu Pak. Tapi ada orang miskin yang dia lapar saban hari, tidak tahu apa yang akan dimakan besoknya. Jangankan untuk malamnya, besok apa yang dimakan, besok dimakan. Karena memang mereka berbeda. Maka harus salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, 10 hari pertama sudah lewat dan hari ini kita sudah memasuki babak yang kedua, dan itu pun di 18 hari. Dan insya Allah 10 hari ke depan tentunya kita akan menikmati dan mengejar malam Lailatul Qadar. Tapi tadi ada jemaah mengatakan, Pak Ustadz, kira-kira Lailatul Qadarnya ikut pemerintah atau Muhammadiyah? Panjang lah dan jawabnya. Tak tahu pula dah. Jangan-jangan perasaan kita ikut pemerintah, dia ikut Muhammadiyah. Awak tunggu Muhammadiyah, rupanya dia ikut pemerintah. Terserahnya je lah. Penting kita nikmati. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan berbicara tentang puasa dan kepedulian sosial. Kalau kita tengok apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, satu di antara hal yang terpenting bagi orang berpuasa itu meraih ketakwaan. Tapi ketika ditanya apa indikator atau tanda orang bertakwa, salah satunya yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu adalah suka memberi, baik ketika dia memiliki harta yang banyak atau dalam kondisi yang tidak ada. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, barometer orang beriman itu ditentukan bagaimana dia peduli terhadap orang lain. Maka ada hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman sampai dia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tidak hanya sampai di situ. Kalau Bapak sering mendengarkan surah Al-Maun, salah satu yang Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tak kalian siapa orang yang mendustakan agama? Kemudian ayat itu ditafsirkan oleh ayat kedua dan ketiga. Siapa orang yang mendustakan agama? Satu, kata Allah, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mau memberikan makan pada fakir miskin. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, banyak instrumen dalam bahasa orang kita bahwa sesungguhnya Al-Quran dengan ibadah itu menyuruh kita untuk membantu orang lain. Termasuk, maaf, kalau kita sholat jemaah, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Apa artinya salam? Salam itu artinya kesejahteraan. Maka begitu orang salam, harusnya nilai filosofisnya, dia tahu di sampingnya dalam keadaan apa. Apakah dia sudah makan atau tidak, sehat atau sakit, dalam kesulitan atau mungkin dalam kesenangan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apalagi kalau dibawa puasa, seluruh amal ibadah puasa nanti, kalau seandainya usia kita sampai akhir Ramadan dan Allah mencukupkan puasa kita 1 bulan, tapi puasa itu tidak sempurna kecuali dengan membayar zakat fitrah, Pak. Lah, hubungannya dengan orang miskin, Pak. Mengapa demikian? Karena zakat fitrah itu untuk orang miskin. Maka hadis itu mengatakan zakatul fitrah fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan limasakin. Zakat fitrah itu, kata Allah, membersihkan orang yang berpuasa, memberikan makan kepada fakir miskin. Maaf cerita, kalau seandainya ada di antara orang, ada di antara jemaah kita yang tak berpuasa di bulan Ramadan karena mungkin sakit atau halangan tetap yang tidak mungkin mendapatkan, dia tidak bisa lagi menghadapi puasa, maka dia boleh menggantinya dengan fidyah. Tapi ingat, fidyah itu untuk orang miskin, Pak. Maka selalu dikatakan fidyatun ta'amul miskin. Maka hendaklah kalian memberikan makan kepada fakir miskin, dan itu dibayarkan sesuai dengan jumlah orang puasa yang ditinggalkan. Termasuk, maaf, ada namanya kafarat. Kafarat itu denda terhadap orang yang melakukan kesalahan di bulan Ramadan. Kesalahan yang paling tinggi adalah apabila suami istri melakukan hubungan di siang hari, dan kafaratnya 2 bulan berturut-turut puasa. Tapi maaf, ketika orang tidak bisa memerdekakan budak, tidak bisa dia puasa 2 bulan tanpa jeda, maka dia memiliki alternatif, yakni memberikan makan sebanyak 60 orang
miskin. Seluruh ibadah itu konotasinya orang miskin. Nah, kalau ibu bapak bertanya, apa ukuran orang miskin itu Pak Ustaz? Ada dua ukuran. Pertama ukuran syar'i, yang kedua ukuran negara. Ukuran negara itu disebut orang miskin menurut data BPS itu apabila penghasilannya per kapita tidak sampai atau hanya setara 550. Nanti Bapak bisa buka data BPS, namanya Badan Pusat Statistik. Di situ dikatakan Maret tahun 2023 jumlah orang miskin di Indonesia yang tercatat itu 9,36% atau setara 26 juta orang. Kapan mereka miskin? Apabila gaji mereka satu bulan hanya 550 ribu rupiah. Kalau seandainya satu rumah 5 orang Pak, ada ayah, ada istri, 3 anak. Karena sensus itu mengatakan orang miskin itu rata-rata satu rumah itu 5 orang. Itu kalau gajinya nggak sampai 2.600.000, maka dia miskin. Maka dulu pernah dikritik nih Pak. Apa yang dikritik oleh luar negeri itu, mengapa kok rendah betul ukuran miskin orang Indonesia? Kalau sempat itu dinaikkan, artinya angka 550 itu dinaikkan menjadi 700, maka maaf, jumlah orang miskin itu akan bertambah banyak. Dan itu dianggap kegagalan pemerintah Pak. Maka pemerintah tutup mata, akhirnya biarlah orang miskin. Maka luar biasa, Bapak yang paling dekat dengan kita Malaysia Pak. Malaysia itu angka kemiskinannya dikatakan 0,4%, dan itu income per kapitanya 68 US dollar. Maka subhanallah. Tapi kalau dibawa ke dalam Islam itu ada dua kategori, ada fakir, ada miskin. Cuma masyarakat kita selalu menyebutkan Pak Ustadz itu fakir miskin, itu S2-nya dulu. Ini fakir beda, miskin beda Pak. Fakir siapa? Orang yang tidak punya harta, tidak ada yang membantunya, dan dia tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Kalau kebutuhannya 10, dia mampu hanya 5, itu fakir. Sementara orang miskin, orang yang punya pekerjaan, orang yang punya harta, tapi pekerjaan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan, itu miskin. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, lantas bagaimana kita menolongnya Pak Ustaz? Satu, pertama, ibu belanjalah kepada tetangga yang memang itu mata pencariannya. Dia jual lontong, beli lontong dia. Dia jual sale lawak, beli sale lawaknya. Tapi jangan berhutang pula leh. Ikulah membolilah berhutang lo sampai akhir Ramadan tak ada bayu-bayu. Tutui kada ibu tu sudah tu. Karena kita ni salah Pak. Kepada orang-orang yang miskin kita berhutang, kepada yang punya modal besar enggak ada ibu utang di Indomaret. Ada kita ke mall utang dulu, enggak laku. Tapi ke tetangga, maka subhanallah utangnya 1.000, betul sehari 1.000. Kalau 3 tahun berapa banyaknya? Subhanallah. Maka maaf, Nabi itu mengajarkan kita beli apa yang dijual tetangga kita beli. Nah yang kedua, membuat dia merubah yang namanya instrumen mental. Yang maaf, miskin itu kadang-kadang mental Pak. Subhanallah. Saya punya PRT tinggal di Jalan Semarang. Dia cerita, Pak Ustadz, kemarin tetangga Pak Ustadz itu datang ke sini. Ngapa? Minta surat miskin. Tapi maaf cerita, dia membawa sepeda motor yang model terbaru, yang harganya 33 juta. Pak RT ngomong, ibu ngapain sini? Minta surat pengantar ke kelurahan, surat tentang miskin. Kemudian bicara pula Pak RT, ini motor ibu nih kredit atau cash? Sorry lah yo, ikut kontan gue. Langsung nih Pak RT, Honda ibu beli 33 juta, sudah itu minta surat miskin. Kan mental Pak. Masalahnya orang merasa miskin, maka kadang-kadang maaf, tidak sedikit orang manipulasi dirinya yang harusnya mampu, dia tidak buat menjadi mampu. Itu terjadi. Saya punya kawan Bu, pengusaha muda, nggak terlampau kaya, tapi jiwanya kaya Pak. Dia katakan, Pak Ustadz, saya memodali banyak orang. Dipinjamkan uang ini ibu buat jual goreng, ini modalnya. Ibu tidak usah kembalikan pada waktu dekat, boleh ibu kembalikan kapan saja, tidak ada bunga. Dan maaf cerita, kalau seandainya ibu tidak sanggup melunasi, ibu ngomong dengan saya. Atau maaf, ibu makin cepat ibu mengembalikan uang ini, makin banyak pula, makin cepat pula saya alihkan dana ini kepada orang lain. Dibuatnya dana bergulir Pak. Dia sebarkan di beberapa tempat di Rumbai. Bertengahan Ramadan atau lebih kurang 10 hari Ramadan, kami duduk di Masjid Al-Bayan sambil sholat asar.
Dia ceritakan, alhamdulillah Pak Ustaz, lah 2 tahun kita ngasihkan modal, surang tak bayu Pak Ustaz. Itulah masalahnya Pak. Masalahnya mental gitu. Mental itu Pak, subhanallah. Berapa banyak maaf ibu-ibu, ada orang tua yang anaknya mendapatkan beasiswa karena miskin, namanya itu BSM Pak, bantuan siswa miskin. Dikirimkan rekening, biasanya maaf ke bank-bank pemerintah. Tidak ada pakai ATM Pak, pasti dia dimintanya pakai kartu, dibawa kakak, bawa KTP. Tapi maaf, begitu dapat, lakinya tidak nak merojor Pak, sebelum PT itu habis. Bantuan yang harusnya untuk pendidikan pemerintah, beli sepatu, beli buku, beli pakaian, berubah menjadi membeli Haji Samsu. Masalahnya memang sulit Pak, itu masalah mental. Tapi maaf, yang ketiga apa solusinya? Bantu dia memberikan bantuan. Subhanallah. Ibu bapak mungkin sering mengatakan Rasulullah itu miskin. Iya, tapi Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Sampai dikatakan Nabi itu kalau di Madinah Pak, ada namanya atap payung di dalam masjid Madinah, itu Al-Sufah namanya. Al-Sufah itu duduk di situ Pak. Mereka tinggal di masjid, belajar di masjid, orang-orang miskin. Tapi kalau ditanya siapa yang memberikan makan orang-orang itu, adalah Rasulullah. Maka dulu ada Abdullah bin Amr pernah mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya, ayu islamil khair, ya Rasulullah, Islam yang paling baik itu yang model apa? Apa kata Rasulullah? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ila man arabtah wa man lam ta'rif. Islam yang baik itu adalah engkau memberikan makan kepada orang yang kamu ketahui dan engkau mengucapkan salam. Luar biasa Pak, memberikan makan. Maka Nabi, dia memang tidak memiliki, tapi siapapun yang meminta, pasti Nabi memberikan, walaupun maaf takarannya berbeda. Subhanallah. Maka maaf, orang-orang yang tinggal di masjid di zaman Nabi itu Pak, Nabi yang memberikan makan. Walaupun maaf, Nabi tidaklah sekaya yang kita bayangkan, tapi ghanimah itu diberikan oleh Nabi. Sekarang pertanyaannya, pernah tidak kita bertanya siapa yang menjaga masjid ini, kemudian seberapa banyak yang kita berikan? Saya maaf sepakat masjid itu bagus Pak, tapi jangan fokus terus ke masjid. Bagaimana jemaah-jemaah yang miskin ini datang ke masjid, tapi kita bisa berdayakan kemiskinannya, kita naikkan. Saya sebelum Ramadan bertemu dengan guru-guru MDA Sepekanbaru Pak, nanya MK2 Pak, di Masjid Agung, jumlah mereka 1.300. Akhirnya saya tanya, berapa gaji tuan-tuan? Di depan para pejabat mereka mengatakan, ada gaji guru MDA itu 150, paling tinggi cuma 500. Maka guru MDA itu kuri-kuri orang Bu. No. Anak dididik begitu hebat dari jam 2 sampai jam 5, disuruh anak bisa hafal Al-Quran, disuruh anak maaf, pendidikan dasar MDA itu penting. Karena saya yakin kalau anak tidak masuk pesantren, kemudian dia masuk sekolah umum, kapan belajar MDA? Habis tamat MDA selesai semuanya. Tapi maaf, apa yang diberikan Pak? Saya ketemu dengan orang-orang guru-guru MDA di Kulim sana, yang daerah-daerah pinggir, atau kita yang daerah-daerah Muara Pajar ke atas sana. Dia katakan tidak ada bantuan dari masyarakat. Kadang-kadang diberikan bantuan pemerintah, iya, kalau tidak kami terima takdir Allah ini Pak Ustaz. Masya Allah. Pergilah kita perbatasan tu Pak, nengok sarung Ustaz itu lebah keritiang lah, harus direbonding di sarung itu. Subhanallah, kasihan nengoknya. Tapi itulah kita. Subhanallah, kalau itu diperhatikan luar biasa. Subhanallah, saya kadang-kadang memperhatikan, kasihan dengan orang-orang yang jaga masjid itu Pak. Kalau di sini ndak ada masjid, gorim dia juga, imam dia juga, tukang listriknya juga kadang-kadang Pak. Mati listrik dia pula manjat. Akibatnya kadang-kadang kubah itu bocor, dia juga yang apa? Subhanallah. Tapi kita tidak pernah memperhatikan apa yang dia butuhkan. Maka subhanallah, makanya masjid kalau sudah bagus, bagaimana memberdayakan? Minimal maaf orang miskin dalam tanda kutip yang rajin ke masjid. Saya selalu katakan, bantu orang-orang yang susah. Kenapa jemaah yang susah? Bantu dia. Nanti setelah yang di dalam masjid ini selesai, baru kita bawa keluar itu. Subhanallah. Insya Allah kalau ada bantuan masuk ke masjid itu, banyak orang datang. Subhanallah. Tengok tuh, kalau masjid ada makanan,
ada nasinya, ada lauk pauk, tak pun dipanggil azan, alun azan lah tibonya tu Pak. Itulah hebatnya. Maka subhanallah, rupanya maka bersedekahlah. Maka maaf, potensi, apalagi saya tengok bapak-bapak ni ada juragan-juragan, mulai busi bulet sampai busi berkaret, ada siko kan, tinggal Pak Haji kau menggodok boleh. Maka maaf, diberdayakan. Subhanallah, orang-orang susah itu makan luar biasa. Saya katakan maaf, ada orang ini susah tapi taat, yang ini susah tapi kurang taat. Yang mana yang paling afdal kita bersedekah? Orang yang taat Pak. Mengapa? Dia akan mendoakan kita, dia akan sholat. Gimana pula yang tak taat ini? Ke masjid je tak, bila akan didoakan? Maka tak salah kalau ada orang, maaf, ada bantuan pelajar dari Australia yang terus mengalir. Ada masyarakat Riau, ada masyarakat Indonesia di Australia, selalu datang di masjid kami Al-Bayan, karena kebetulan ada jemaah kami dulu sini, sekarang mengajar dia di Australia. Dia memberikan bantuan itu Pak, selalu katakan, Bu, maaf, kami memberikan bantuan kepada ibu-ibu anak yatim, tapi ibunya yang rajin. Kami harus menjalani Pak, karena permintaan dari sananya begitu Pak. Dia katakan, kami memang membantu orang miskin, tapi kami maunya orang-orang yang ke masjid. Itu banyak anak-anak dibantu oleh masyarakat. Dia katakan, di Indonesia Pak Ustaz, yang dapat bantuan dari Persatuan Orang Indonesia Australia itu hanya Riau ini, karena kebetulan ada orang-orang Riau di situ. Lain-lain itu di Jawa Pak Ustaz. Begitulah hebat. Maka subhanallah, gunakan Ramadan ini untuk lebih banyak memberikan. Subhanallah, saya yakin ibu tahulah hari ini, ketika ibu membeli beras 10 kilo, ada orang membeli beras sekarang setengah kilo. Ibu satu karung, ibu tanya berapa satu karung, 200.000, tinggal telepon antar ke rumah. Tapi ada orang yang pergi ke kedai, ditanya, Pak, ada tak bahre yang paling murah, minta setengah kilo. Subhanallah. Ketika ibu mengatakan mengapa lauknya, maka maaf kalau orang mengatakan Ramadan ini lapar. Iya Bu, kita lapar, tapi lapar kita terprogram. Lapar kita itu lapar bahagia, karena maaf, kita sudah tahu nanti waktu berbuka kita pasti akan makan. Tapi ada orang miskin yang dia lapar saban hari, tidak tahu apa yang akan dimakan besoknya. Jangankan untuk malamnya, besok apa yang dimakan, besok dimakan, karena memang mereka berbeda. Maka harusnya kita yang menikmati makan hari ini jangan berlebihan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi. Buatlah makanan banyak, takjil antar ke tetangga yang susah. Bu, maaf, ini ada sedikit, ini ada sedikit. Masya Allah. Kalau saya tengok, kalau kita ni Pak, kadang-kadang bingung Pak, mana yang dimakan. Itu seluruh minuman ada di meja. Subhanallah. Kola apa nama? Kola ubi, kola pisang, kacang panjang, kacang tujin, ada itu. Subhanallah, mana yang kena dimakan? Subhanallah, apa kena nanya asam urat sudah tu? Subhanallah. Kalau disedekahkan, kadang-kadang Pak, itulah yang diajarkan oleh Allah. Apa yang diajarkan? Waktu puasa sebelum membuka seluruhnya enak, tapi kalau sudah dapat air putih, hilang. Itulah dunia Pak. Kalau dikejar betul, belum tentu kita akan mendapatkan. Saya kalau jalan sore-sore itu lewatlah jalan Sudarso, kadang-kadang bingung saya, mana yang duku, mana selalawak, sama bentuk Pak. Tapi kalau lah makan dapat air putih, tak suka saya duku itu lagi. Pernah kemarin beli duku satu kali, ya Allah, sudah terbeli, makan 2 biji sudah itu tak ada lagi. Selalawak, subhanallah. Maka kadang-kadang saya kasihan tengok ibu-ibu, pokoknya maghrib banyak makan. Begitu nak dikasih orang, apa kata ibu? Tak usah Pak, nanti kita simpan di kulkas. Salah lawak disimpan kulkas, kalau tak payah gigi ya. Itulah masalahnya, subhanallah. Maka Bapak Ibu Ragia, perbanyak sedekah, karena itulah yang menjadi teman setia kata nantinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.